Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatona, mahasiswi semester 3 Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang bentuk-bentuk pasar kerja, mata kuliah ekonomi, SDM dan alat dengan dosen pengampu Ibu Sri Winarsih SPD MM. Pembahasan di dalam bentuk-bentuk pasar kerja yaitu yang pertama bentuk-bentuk pasar kerja, yang kedua kegiatan informasi pasar kerja, yang ketiga dinamika pasar kerja, dan yang terakhir yaitu menganalisis kondisi real pasar kerja di Indonesia. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk pasar kerja. Ada dua, yaitu yang pertama pasar kerja intern dan yang kedua pasar primer dan sekunder. Pasar kerja intern terjadi apabila pengusaha atau produsen ataupun instansi pemerintah mengisi lowongan kerja yang ada dengan menggunakan sumber dari perusahaan itu sendiri melalui promosi. Yang kedua yaitu pasar primer dan sekunder. Pasar kerja primer dan sekunder biasanya dikenal dengan dua bentuk pusat kerja atau dual labor market. Biasanya pasar kerja primer merupakan pasar kerja di sektor formal, di mana ada aturan prosedur yang jelas pada mekanisme pasar kerja dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Selanjutnya yaitu kegiatan informasi ke pasar kerja. Data tentang sistem informasi pasar tenaga kerja merupakan sumber informasi penting terkait bidang pendidikan dan perencanaan keterampilan, perencanaan pembangunan, serta perencanaan tenaga kerja. Ada dua jenis informasi utama yang terkait dengan pasar tenaga kerja di Indonesia, yaitu data makro yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia dan data mikro yang dikumpulkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. BPS mengumpulkan data melalui survei tenaga kerja yang mencakup berbagai aspek terutama perakiraan angkatan kerja, ketenagakerjaan, dan pengangguran, serta menyediakan tentang informasi karakteristik pekerja termasuk ketenagakerjaan sektoral, pekerjaan, upah, jam kerja, serta status ketenaga kerja. Yang selanjutnya yaitu dinamika pasar kerja. Ada tiga, yaitu yang pertama penawaran tenaga kerja di suatu daerah, yang kedua permintaan tenaga kerja di suatu daerah, dan yang terakhir yaitu permintaan dan penawaran. Yang pertama, penawaran terhadap pekerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah satuan pekerja yang disetujui oleh pensuplai untuk ditawarkan. Jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan suatu perekonomian tergantung pada jumlah penduduk, persentase jumlah penduduk yang memilih masuk dalam angkatan kerja, dan jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. Yang kedua yaitu permintaan tenaga kerja di suatu daerah. Permintaan tenaga kerja sama halnya dengan penawaran tenaga kerja. Maka permintaan tenaga kerja juga merupakan fungsi tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah, maka akan semakin kecil permintaan. Yang selanjutnya yaitu permintaan dan penawaran. Permintaan akan tenaga kerja dari suatu perusahaan dan penawaran akan tenaga kerja dari tiap-tiap keluarga merupakan fungsi tingkat upah yang sedang berlaku. Jumlah permintaan akan tenaga kerja di suatu daerah tertentu adalah penjumlahan permintaan dari seluruh pengusaha yang ada di daerah tersebut. Dan jumlah penawaran tenaga kerja untuk suatu daerah adalah penjumlahan penawaran dari seluruh keluarga yang ada di daerah tersebut pula. Yang terakhir yaitu menganalisis kondisi real pasar kerja di Indonesia. Pasar kerja saat ini di Indonesia masih didominasi oleh lapangan kerja di sektor bahan mentah, yakni pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan, di mana sektor tersebut menyerap 35% lapangan kerja. Sedangkan dari segi status pekerjaan, dominan masih berstatus buruh atau pegawai atau karyawan yang hampir 36,4% masih bertumpunya sektor lapangan pekerjaan di Indonesia pada bahan mentah akan sangat lambat membantu untuk dapat mencapai Indonesia sebagai negara maju di tahun 2025. Status pekerja yang masih didominasi dengan buruh atau karyawan atau pegawai menandakan bahwa penduduk di Indonesia masih kurang memanfaatkan atau memilih bergelut di sektor kewirausahaan yang padahal merupakan sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja dan lebih menguntungkan secara ekonomis jika diikuti dengan manajemen yang baik. Dengan masih tingginya status pekerja sebagai buruh atau karyawan atau pegawai, pemerintah maupun swasta secara serta-merta harus dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga mereka dapat menjalankan hidup yang layak sehingga akan meningkatkan produktivitas pekerja seorang secara langsung nantinya.